Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayah SH MSI selaku coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam melaksanakan proses rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Bapak NS Adi Hapni SCAP selaku mentor yang telah membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan kepada saya dalam menentukan isu-isu dan rancangan kegiatan aktualisasi ini. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu penguji yang akan memberikan saya masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan aktualisasi ini. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkyani Kana, NDH 8, kelompok 3, angkatan 11, peserta Latsar CPNS 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun rancangan aktualisasi ini yaitu optimalisasi mutu pelayanan laboratorium pada screening pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil melalui media cetak dan elektronik di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Bab 1. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN dan P3K yang mengabdi pada pemerintah dan bertugas melaksanakan kebijakan publik secara profesional. Undang-Undang ASN Pasal 63 Ayat 3 dan 4 yaitu CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilakukan melalui proses diklat yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan. Core values ASN yaitu ASN wajib menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar core values berakhlak dalam menjalankan tugasnya di instansi kerja. Tugas dan fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan salah satu jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan laboratorium. Laboratorium memiliki peran penting untuk membantu diagnosa penyakit sehingga dokter dapat menangani suatu penyakit dengan cepat, tepat, dan akurat. Salah satu pemeriksaan laboratorium yang penting yaitu pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil dengan tujuan mengetahui jenis golongan darah ABO dan resus dalam upaya pencegahan adanya komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai core values ASN. Yang ketiga, memberikan kontribusi perubahan terhadap instansi di unit kerja. Manfaat aktualisasi. Yang pertama, peserta dapat mengimplementasikan nilai core values di unit kerja. Yang kedua, mewujudkan pencapaian visi misi organisasi dan memperkuat tata nilai. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan laboratorium. Ruang lingkup, yaitu mencakup nilai-nilai ASN, manajemen ASN, dan smart ASN yang dilakukan oleh petugas laboratorium dalam kegiatan optimalisasi mutu pelayanan laboratorium pada screening pemeriksaan golongan darah ibu hamil melalui media cetak dan elektronik di UPTD Puskesmas Simpang Kiri yang akan dilakukan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 4 September 2023. Bab 2. Gambaran organisasi.
Puskesmas Simpang Kiri merupakan puskesmas yang terletak di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan luas 295,55 km persegi yang terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Tenggulun, Desa Rimba Sawang, Desa Selamat, Desa Tebing Tinggi, serta mempunyai 21 dusun di wilayah Kecamatan Tenggulun. Visi dan misi UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Visi UPTD Puskesmas Simpang Kiri yaitu tercapainya masyarakat Tenggulun yang mandiri untuk hidup sehat. Misi UPTD Puskesmas Simpang Kiri yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit, meningkatkan status gizi masyarakat, meningkatkan kemitraan dengan seluruh lintas sektoral dan pelaku di bidang kesehatan, serta mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan. Tata nilai UPTD Puskesmas Simpang Kiri yaitu sehati, di mana S. senyum sapa salam dan sentuh kepada masyarakat, E. empati terhadap keluhan, H. handal dalam menyelesaikan masalah, A. adil dalam memberikan pelayanan, T. terpercaya dalam menjaga kerahasiaan pasien, I. ikhlas dalam bekerja. Struktur organisasi UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Tupoksi pelayanan laboratorium. Yang pertama, melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai SOP, SPM, dan tata kerja serta kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dengan melaksanakan upaya pelayanan laboratorium dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, membuat pencatatan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja laboratorium dan menyusun perencanaan upaya pelayanan laboratorium. Yang kelima, melaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, menyiapkan bahan rujukan spesimen. Yang ketujuh, melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas. Core values berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Bab 3, Rancangan Aktualisasi. Identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil di Puskesmas Simpang Kiri. Kondisi saat ini masih banyak ditemukan ibu hamil di Puskesmas Simpang Kiri yang tidak mengetahui golongan darahnya. Dampaknya, resiko tinggi saat persalinan yang membutuhkan donor darah, masalah kehamilan, serta menurunnya mutu pelayanan. Pihak yang terdampak antara lain ibu hamil, janin, petugas kesehatan, dan puskesmas. Isu yang kedua yaitu kurang optimalnya pelaporan hasil laboratorium yang terintegrasi di Puskesmas Simpang Kiri. Kondisi saat ini, pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium masih menggunakan format yang manual. Dampaknya, menyulitkan untuk mencari riwayat penyakit pasien dan berpeluang tertukarnya hasil pasien dengan identitas yang mirip. Pihak yang terdampak antara lain pasien, petugas kesehatan, dan puskesmas. Isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya pencatatan tanggal kadaluarsa regen yang ada di laboratorium Puskesmas Simpang Kiri. Kondisi saat ini,
masih banyak ditemukan regen laboratorium dengan masa kadaluarsa regen yang singkat. Dampaknya, resiko saat memberikan pelayanan kesehatan serta menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dengan mutu pelayanan. Pihak yang terdampak antara lain pasien, petugas kesehatan, dan puskesmas. Analisis isu metode USG. Penilaian masalah yang pertama yaitu kurang optimalnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil di Puskesmas Simpang Kiri dengan nilai Arjen 5, Serius 5, dan Grow 5 dengan jumlah 15. Penilaian masalah yang kedua yaitu kurang optimalnya pelaporan hasil laboratorium yang terintegrasi di Puskesmas Simpang Kiri dengan nilai Arjen 5, Serius 4, dan Grow 4 dengan jumlah 13. Penilaian masalah yang ketiga yaitu kurang optimalnya pencatatan tanggal kadaluarsa regen yang ada di Puskesmas Simpang Kiri dengan nilai Arjen 4, Serius 4, and Grow 4 dengan jumlah total 12. Dari ketiga penilaian masalah tersebut, didapatkan isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil di Puskesmas Simpang Kiri dengan jumlah nilai 15 dan mendapatkan perankingan yang pertama. Diagram Fishbone. Diagram ini digunakan untuk menganalisis penyebab isu utama, yaitu kurang optimalnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Dengan men atau pengguna, yaitu sebagian petugas tidak sigap terhadap stok regen yang menipis, kemudian metode pemeriksaan golongan darah tidak sesuai SOP, lingkungan, kurangnya kesadaran pasien untuk menuntut hak pelayanan standar bagi ibu hamil, dan dana, kurangnya anggaran untuk pembelian regen golongan darah. Core isu dan dampak isu. Dari isu utama yaitu kurang optimalnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Simpang Kiri, maka didapatkan 3 dampak isu utama yaitu yang pertama, resiko tinggi saat persalinan yang membutuhkan donor darah. Yang kedua, timbulnya masalah kehamilan akibat perbedaan resus ibu dan bayi. Yang ketiga, menurunnya mutu pelayanan kesehatan. Dari core isu tersebut, maka didapatkan gagasan kreatif isu, yaitu optimalisasi mutu pelayanan laboratorium pada screening pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil melalui media cetak dan elektronik di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Di mana kegiatan pemecahan isu yang pertama membuat konsep edukasi pada ibu hamil, yang kedua membuat poster, brosur mengenai pentingnya pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, yang ketiga membuat stiker pemeriksaan golongan darah, yang keempat membuat video edukasi tentang pemeriksaan golongan darah, yang kelima melakukan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, dan yang keenam melakukan evaluasi kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu membuat konsep kegiatan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga, mencatat hasil konsultasi. Output atau hasil kegiatan yang pertama, adanya bahan konsultasi. Yang kedua, adanya dokumentasi. Yang ketiga, adanya notulen hasil konsultasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada visi Puskesmas, yaitu tercapainya masyarakat Tenggulun yang mandiri untuk hidup sehat. Penguatan nilai organisasi. Dengan membuat konsep kegiatan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, maka menerapkan nilai harmonis dan akuntabel.
Kegiatan yang kedua yaitu membuat poster mengenai pemeriksaan golongan darah dengan tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain poster, yang kedua, konsultasi hasil desain poster, yang ketiga, mencetak poster, yang keempat, menempelkan poster di puskesmas. Output atau hasil kegiatan yang pertama, mendapatkan desain poster, yang kedua, mendapatkan saran dan masukan dari mentor, yang ketiga, poster tercetak, yang keempat, poster tertempel di puskesmas. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, harmonis, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada misi kedua puskesmas yaitu mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Penguatan nilai organisasi dengan membuat poster mengenai pemeriksaan golongan darah, maka menerapkan nilai kompeten. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat brosur mengenai pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain brosur, yang kedua, konsultasi hasil desain brosur, yang ketiga, mencetak brosur, yang keempat, membagikan brosur di puskesmas. Output atau hasil kegiatan yang pertama, mendapatkan desain brosur, yang kedua, mendapatkan saran dan masukan dari mentor, yang ketiga, brosur tercetak, yang keempat, brosur dibagikan di puskesmas. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada misi yang kedua puskesmas, yaitu mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Penguatan nilai organisasi, membuat brosur mengenai pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, maka menerapkan nilai loyal dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat stiker pemeriksaan golongan darah. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain stiker, yang kedua, konsultasi hasil desain stiker, yang ketiga, mencetak stiker, yang keempat, menempelkan stiker di buku KIA. Output atau hasil kegiatan yang pertama, mendapatkan desain stiker, yang kedua, mendapatkan saran dan masukan dari mentor, yang ketiga, stiker tercetak, yang keempat, stiker ditempelkan di buku KIA. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada visi puskesmas, yaitu tercapainya masyarakat Tenggulun yang mandiri untuk hidup sehat. Penguatan nilai organisasi, membuat stiker pemeriksaan golongan darah, maka menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima yaitu membuat video edukasi mengenai pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain video, yang kedua, melakukan perekaman audio monolog, yang ketiga, melakukan pengeditan video, yang keempat, menampilkan video. Output atau hasil kegiatan yang pertama, mendapatkan desain video, yang kedua, mendapatkan hasil rekaman, yang ketiga, mendapatkan finalisasi video, yang keempat, menonton video bersama. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada misi pertama puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Penguatan organisasi, membuat video edukasi mengenai pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, maka menerapkan nilai kompeten. Kegiatan keenam yaitu melakukan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil.
Tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan ibu hamil di puskesmas. Yang kedua, melakukan pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga, mencatat hasil golongan darah. Output atau hasil kegiatan yang pertama, adanya daftar hadir ibu hamil. Yang kedua, didapatkan hasil pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga, hasil tercatat di buku KIA. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada misi pertama puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Penguatan nilai organisasi, melakukan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil, maka menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kegiatan ketujuh, yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, mempersiapkan daftar pertanyaan melalui Google Form. Yang kedua, membagikan link pertanyaan. Yang ketiga, mengisi daftar pertanyaan. Output atau hasil kegiatan yang pertama, adanya bahan kuesioner. Yang kedua, adanya link kuesioner. Dan yang ketiga, dokumentasi hasil kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Terlaksananya kegiatan ini maka berkontribusi pada misi pertama puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Penguatan nilai organisasi, melakukan evaluasi kegiatan maka menerapkan nilai adaptif dan loyal. Jadwal kegiatan rancangan aktualisasi. Jadwal kegiatan rancangan aktualisasi ini dimulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 4 September 2023 sesuai dengan jadwal yang diberikan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.